لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: wa min hadzal bab ma akhrajahu fi sahihain an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah qala غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه الناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسى أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكسأة المهاجرين للأنصار قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعواها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أو قد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. لا gimana baca antum? لا يتحدث الناس لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. يقتل إيش؟ يقتل أصحابه. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم قال ومن هذا الباب, dan di antara bab ini yaitu berkaitan dengan masalah jahiliyah. Kalau sebelumnya kita telah membahas at-ta'an fin nasab, an-niyaha 'alal mayyit, ya, pada kali ini kita akan membahas tentang dakwal jahiliyah, sebutan-sebutan untuk atau sebutan yang bersifat jahiliyah. ما أخرجاه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Wa qad thaba ma'ahu nasun minal muhajirin. Jadi ketika itu berkumpul bersama beliau beberapa individu dari kalangan muhajirin hatta kathuru, sampai mereka pun banyak. Ya, menjadi banyak berkumpul
di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana minal muhajirina rajulun la'ab fakasa'a ansariya. Di antara orang muhajirin ini, penduduk asli Mekah tadinya, itu ada seorang pria yang sifatnya la'ab. La'ab itu suka bercanda. Ya. Tapi biasa bercandanya kalau la'ab itu bukan dengan kalimat ya. Dengan perbuatan. Kan ada kadang orang seperti itu. Iseng ya. La'ab, iseng. Bahasa kita iseng. Ya, suka nyolek. Nah, ada kayak orang kayak gitu tuh, nyebelin tuh ya, suka nyolek. Tapi di sahabat Nabi ya, bukan kita ya. Fakasa'a ansariya. Kasa'a di sini maknanya daraba duburahu biyadihi. Memukul dubur teman dengan tangannya. Ya gimana tuh? Kalau di Arab itu termasuk parah loh itu. Aib banget. Kalau di Indonesia itu malah lucu. Kenapa di Arab itu termasuk hal yang sangat buruk? Karena orang Arab tuh sangat menjaga masalah kemaluan, farj. Kalau Indonesia ya kurang. Kepala, kalau Indonesia kepala. Kalau bagi orang Arab nih, megang jenggot temennya biasa. Megang kepalanya. Ya orang Barat juga gitu. Makanya kalau habis selebrasi gol, kadang ditempeleng kepala temennya itu. Itu biasa. Kalau kita kan kurang ajar. Megang kepala orang tua, dipegang kepalanya, marah dia. Nah kalau dipegang bokongnya biasa kalau kita. Ya, orang Arab, orang Barat biasa. Kalau orang Barat juga biasa. Nah, kalau orang Arab itu, marah. Fakasa'a ansariya. Ya, saking isengnya dia sampai keterlaluan secara tradisi di situ. Faghadiba al-ansariyu ghadban syadida. Maka orang Ansari tersebut marah dengan marah yang banget, Pak. Sangat marah. Hatta tada'u. Sampai mereka saling apa? Saling memanggil. Dan manggilnya ini untuk mencari dukungan, yaitu yang Ansari berkata, ya lal ansar, wahai kalangan Ansar, ayo. Ya Muhajirin berkata, ya lal muhajirin, ayo muhajirin. Jadi berkubu akhirnya. Oke, paham ya? Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wa ma balu da'wal jahiliyah? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa dengan sebutan jahiliyah ini? Ya. Yaitu sebutan di sini dakwah ini seruan, panggilan jahiliyah ini. Kemudian bertanya, ma sya'nuhum? Ada urusan apa sih kok kayak gini? Fa akhbara bi kas'atil muhajiri lil ansar. Maka kemudian fa ukhbira bi kas'atil muhajiri lil ansar. Dikabarkanlah beliau tentang apa? Pukulan terhadap pukulan terhadap bokongnya seorang Ansari oleh seorang dari Muhajirin. Maka faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa innaha khabithah. Tinggalkanlah ia, sesungguhnya itu begitu khabithah, busuk, yaitu begitu jelek. Da'uha di sini kembali ke apa? Ke dakwah. Dakwah jahiliyah itu. Bukan ke pukulan bokong, bukan. Ya. Gitu. Yang disuruh tinggalkan di sini apa? Da'uha, yaitu seruan, bukan pukulan bokong. Dalam riwayat lain, fa innaha muntinah, busuk. Ya, panggilan semacam itu, seruan semacam itu busuk. Taib. Qala Abdullah bin Ubay bin Salul, aw qad tada'u alaina. Maka lihatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Apakah mereka kaum Muhajirin saling memanggil alaina untuk menyerang kami? Nah, la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Ini kan lagi dalam kondisi perang nih. Kalau misalnya kita kembali ke Madinah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, maka orang yang kuat akan benar-benar akan mengusir orang-orang yang lemah dari Madinah. Ya. Maka kemudian qala Umar
ala taqtul ya Nabi Allah hadzal khabitha li Abdullah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Nabi, ya Rasulullah, apa kiranya enaknya nih kita bunuh aja ini si orang najis ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka berkata Nabi SAW, la, jangan. Kenapa? Yatahaddatsun nasu annahu kana yaqtul ashabah. Nanti orang-orang bakal memperbincangkan Nabi SAW bahwa Nabi itu telah membunuh sahabatnya. Ada beberapa case di sini berarti ya. Kasus pertama pukul pantat, ya kan? Kasus kedua saling menyeru dengan seruan jahiliyah. Case ketiga tudingan Abdullah bin Ubay bin Salul. Case keempat yaitu saran dari sebagian dari Umar bin Khattab, kita bunuh aja dia. Dan case kelima Nabi SAW menolak hal tersebut. Kira-kira Nabi SAW mendiamkan Abdullah bin Ubay bin Salul, dibiamin sama Rasulullah SAW. Orang munafik itu kalau misalnya kita terpancing, kita yang bakal kena gitu loh. Jadi kadang lebih afdal mendiamkan orang munafik, seperti Denny Siregar misalnya, ya, Abu Janda misalnya, ya, yang seperti itu. Kalau kita istiqomah di agama itu sebenarnya nggak usah banyak dibahas orang-orang khabith seperti itu. Nah, case pertama pemukulan bokong. Apa hukumnya? Itu dikembalikan ke urf. Ya. Tapi yang afdalnya kita ikuti bahwasanya kalau kalangan Arab itu nggak bagus hal seperti itu. Ya udah, kita orang ajam ikut kepada ini nggak masalah. Nggak usah kita ketemu ikhwan terus kita pukul-pukul. Ya di kita juga sebenarnya nggak sopan. Hatta sama teman sendiri gitu loh. Tapi memang urf Indonesia ini untuk masalah farj itu nggak begitu dijaga. Makanya kadang-kadang sebagian dari anak-anak di zaman dulu ya, kalau sekarang kayaknya udah nggak ada, itu suka ngebecandain temennya dengan menarik kedua kakinya kemudian ke balon diginiin. Semakin tua dia sekarang itu semakin pernah mengalami dulu di masa itu. Ya. Gitu kan? Digituin. Iya, itu bikin susah beranak nanti, jadi hati-hati. Di starter. Itu emang paling menyebalkan itu. Ya. Antar sama teman laki-laki biasa kayak gitu kan. Kok perempuan nggak ada kayak gitu insyaallah. Nah, oke. Itu kembali ke uruf. Baik. Itu masalah lebih ringan. Sekarang berikutnya yang Rasulullah SAW ingkari apa? Tada'au, yaitu mereka saling menyeru kubu dan kabilah masing-masing. Padahal kabilah ini yang menamakannya adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lihat, yang menamakan mereka ini muhajirin, mereka ini ansar, Allah dan Rasulnya. Secara penamaan dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Secara esensi dua-duanya mulia. Muhajir mulia, ya, ansar juga mulia. Ansar penolong, ya, masya Allah. Tapi seruan tersebut bukan di esensi hijrah atau menolongnya, melainkan di esensi di apa? Di hizbiyah dan asabiyah di situ. Begitu. Jadi apalah arti nama kalau tujuannya bukan esensi nama tersebut, melainkan tujuannya adalah keburukan seperti asabiyah, ta'assub. Ya. Itu yang kemudian Rasulullah bilang ini dakwal jahiliyah ini. Jadi yang jahiliyahnya ini bukan penamaannya, tapi maksud dari pemanggilan penyebutannya. Begitu. Maka kalau misalnya hatta salafiyun namanya bagus, ahlus sunnah salaf. Tapi kalau dimasukkan dengan salafiyun tersebut, yaitu menjadikan antum sebagai hizbi dan antum wala dan baroknya hanya untuk salafiyun, bukan untuk muslimun, maka enggak benar seperti ini. Ya begitu. Nama boleh bagus, tapi sikap kita dengan nama tersebut yang perlu dikoreksi kadang-kadang, ya. Nah, dengan adanya panggilan-panggilan tersebut, Rasulullah melarang panggilan tersebut, dan terbukti
Panggilan-panggilan tersebut dijadikan sebagai mesiu fitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul memandang, oh ini cocok nih buat dijadikan sebagai bahan fitnah. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan persepsi dan sangkaan dia yang ya tentu tujuan untuk memecah belah. Apakah mereka ini Muhajirin dan Ansar saling menyeru kabilah masing-masing untuk menyerang kami, yaitu menyerang kaum muslimin? Mereka ini ahli berpecah belah nih kayaknya. Jadi tudingan Abdullah bin Salul seperti itu. Lihat, para sahabat sudah berpecah belah. Kita ini dalam kondisi mau perang atau dalam kondisi perang. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke kampung halaman di Madinah, yakin deh sebagian sahabat yang punya power pasti bakal mengusir kita dari Madinah. Faham gak di sini ikhwan maksudnya? Lihat tuh, Muhajirin dan Ansar saling menggolong kekuatan masing-masing, beradu. Wah, kok kayak gini mah, kalau kita balik ke Madinah, kalau Muhajirin yang menang, ntar kita bakal diusir sama orang Muhajirin. Kalau pribumi yaitu Ansar menang, kita bakal diusir dari Ansar. Kan nggak ada ngomong kayak, sebenarnya ini cetusan siapa? Abdullah bin Salul doang gitu loh. Kaum muslimin ini nggak ada yang sampai segitunya mikirnya. Rasulullah bahkan sudah close, tutup case close, nggak usah ada kayak gini lagi. Tapi Abdullah bin Salul berkicau. Sebagai orang kafir, orang munafik zaman sekarang juga kayak gitu. Masalah misalnya tentang ormas fulan versus ini gitu, case sudah close. Tapi digoreng-goreng lagi kemudian, terutama media. Banyak orang-orang munafik di media. Ya, menggoreng-goreng. Permasalahan sebenarnya udah tuntas, udahlah enggak usah udah tutup lagi. Tutup, dibuka lagi, ya, dikorek lagi, akhirnya tertumpah aib-aib banyak dari kaum muslimin. Nah, kemudian ikhwas sekalian. Case berikutnya apa? Yaitu Umar radhiyallahu anhu menyarankan Rasulullah SAW, ala taqtulu ya Nabi Allah hadzal khabitha. Orang yang menjijikan ini, kenapa enggak engkau bunuh aja ya Rasulullah? Ya, karena orang khabith ini dia sudah kafir. Ya, munafik dan seburuk-buruk orang kafir. Berbaju Islam. Apa Nabi SAW berkata? La, tidak. Jangan. Ya, la di sini la nahiyah, jangan dibunuh. Kemudian beliau alaihi wasallam menyebutkan ilatnya, sebabnya kenapa kali dibunuh. Yatahaddatsun nasu annahu kana yaqtul ashabah. Orang-orang bakal berbincang, berspekulasi bahwasanya Nabi itu telah membunuh sahabatnya. Lihat nih ya, Rasulullah SAW tidak membuat hukum pembunuhan terhadap mereka ini, Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang semisalnya, untuk menjaga Islam dari fitnah. Untuk menjaga Islam dari fitnah. Kalau di belakangan hari misalnya seperti ormas yang dibubarkan itu, kenapa ketika itu Anda nyuruh waktu antum nanya Anda, kalau nggak salah, antum atau siapa nanya Anda? Kita harus ngapain saat sekarang ketika melihat ormas ini ya, kepulangan fulan dari Saudi ke Indonesia? Saya bilang, udah diem aja. Ya kan, ingat gak waktu itu? Diam, maksudnya diam, udah gak usah angkat suara, udah biar aja. Akan ada hal-hal yang terjadi nanti. Ya benar kan, akhirnya habis itu ada. Tapi kita diam, gak usah ngomong, gak usah ikutan deh. Ya, kenapa begitu ya ikhwan? Karena memang ini Islam sedang ingin diserang dan mereka menemukan celahnya di orang-orang ini gitu loh, di orang ini dan di ormas ini gitu. Apakah ormas ini bersalah? Iya, ada salahnya. Orang ini ada salahnya? Ada salahnya. Ya, tapi kenapa lebih baik, lebih afdal kita itu nggak usah angkat bicara? Karena gini, kita angkat bicara, imma kita memenangkan orang yang pro dengan orang kafir, imma kita memenangkan orang yang pro dengan orang Islam, tapi dia pun merupakan aibnya kaum muslimin gitu loh. Jadi si malakama.
Yang afdal antum diam itu yang paling selamat itu. Iya. Antum speak up kemudian pro apa seolah walaupun antum nggak pro dengan orang kafir, tapi antum satu manzilah dan satu kalimat dengan mereka dalam urusan mengkritik dan menyerang seolah-olah perwakilan dari orang Islam ini. Tapi kalau sebaliknya, antum pro dengan kubu yang orang Islam ini, banyak kesalahannya antum akan aminkan gitu loh. Begitu. Jadi yang afdal adalah diam. Ya karena serba salah. Mau ikut pendapat ini, antum seperti melawan orang-orang Islam. Mau ikut pendapat yang ini, antum melawan sunnah juga. Ya gimana? Jadi afdal diam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sikap itu penting. Ilmu itu ada, tapi kerap kali sikap itu mendewasakan ilmu gitu loh, mematangkannya atau menunjukkan bahwa ilmu tersebut matang dan dewasa. Karena nggak semua kalimat harus dikeluarkan, nggak semua permasalahan harus dibahas, nggak semua hal-hal yang tampak di media itu harus antum geluti kemudian antum beropini di sana. Begitu. Makanya kalau misalnya bukan kapasitas kita atau kapasitas kita, namun kemudian akan membuat fitnah baru, maka yang afdal antum diam. Nah di sini Rasulullah SAW menghindari fitnah baru, yaitu ada bincangan orang-orang. Jangan kemudian antum bilang, tuh Rasulullah aja kok cari muka dengan orang-orang, mengharap ridho manusia. Rasulullah nggak mengharap ridho orang-orang, enggak. Tapi Rasulullah menjaga Islam supaya tidak diomongin sama orang-orang. Mana yang lebih ringan mafsadatnya? Ya. Mafsadatnya lebih ringan mana? Gitu. Dibincangkan sama orang-orang sedunia tentang Islam jelek dan terbukti jeleknya karena membunuh. Atau biarkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu hidup sementara Islam ini masih aman dari bincangan orang-orang. Yang kedua lebih bermaslahat dan lebih sedikit mafsadatnya. Begitu. Ya. Sekarang misalnya di antara dai sunnah, dakwah sunnah nih ya. Dengan beragamnya dan dengan beragam kota ya, misalnya. Ada satu dai berkasus. Dan kasusnya itu kasus yang berat tapi pribadi. Berat tapi pribadi, ya. Maksudnya itu enggak berkaitan dengan dakwah pada asalnya. Ya kasus dia entah korupsi, entah apalah kasus. Dan antum tahu. Dan antum itu punya follower banyak di Facebook. Ya. Yang afdal antum bongkar atau enggak tuh kasus? Jangan. Kenapa antum bongkar coba? Buat apa? Buat apa tujuannya antum bongkar? Gimana? Iya antum bongkar pasti banyak gak yang menikmati santapan antum? Banyak, apalagi ini mumpung nih dai sunnah, apalagi dai kibar misalnya. Ada masalah pribadi gitu loh. Ada maksudnya masalah pribadi sini aib pribadi gitu loh. Ya apalah. Ya. Mungkin makan donasi misalnya. Ya mungkin aja kan, bukan nggak mungkin. Ya antum buka masalah ini bukan di antar teman-teman pengajian biasa, bukan. Kalau antar kita mungkin ya masih ditolerir lah, masih mafsadatnya lebih sedikit. Tapi kalau dibuka di media sosial dan anyone can read it gitu. Semua orang bisa membacanya. Mafsadatnya besar. Walaupun dai ini aib pribadi nggak bawa nama salafi, misalnya, nggak bawa nama salafi dalam aib pribadi, tapi salafi ke bawah. Maksudnya ahlu sunnah ke bawah seluruhnya. Ini lihat dakwah salafi kayak gini ustadz ini. Gitu. Yang salah di sini siapa? Ya dai salafi tersebut salah secara pribadi. Antum yang salah, antum membuka keran di sini. Ya, sehingga apa orang-orang akan membincangkan dakwah ini gitu loh, dan menstigmakan dakwah ini seperti ini gitu. Sehingga ketika terjadi penawaran donasi udah nggak ada lagi yang mau, ya nggak ada lagi yang mau. Begitu. Adapun bicara tentang global, bahwasanya hati-hatilah dengan donasi, dengan ini itu boleh nggak masalah. Ya, terutama kalau donasi yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah itu harus waspada, hati-hati, itu amanah dan boleh tidak seperti itu.
Tapi kalau udah menjurus kemudian mengindikasikan beberapa sifat yang semua orang tahu ini, oh Ustadz Fulan nih, oh akh Fulan nih, nah ini baru hati-hati, jangan di media sosial. Ya, hati-hati dengan ta'yin. Ya, baik ta'yin syakhsi atau ta'yin fi sifah. Ya, orang akan merujuk kepada itu dan jadilah fitnah. Ya, yatahaddatsun nasu annahu kana yaqtulu ashabah. Ya, fadhal, istamir. وبه قال رواه مسلم من حديث أبي زبير عن جابر قال اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجر يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا أدعوى الجاهلية قالوا لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسى أحدهما الآخر فقال لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره. Di sini ada sedikit perbedaan. La ba'sa wal yansurir rajulu akhah. Hendaklah seseorang menolong saudaranya. Zaliman atau mazluma. Nah, di sini yang adil dalam Islam adalah unsur akhaka zaliman atau mazluma. Jadi zaliman di sini kembali ke apa ya, kawan? Hal untuk siapa? Hal untuk akhahu. Yang ditolong. Dia zalim kita tolong. Dia mazlum kita tolong. Tapi yang in kana zaliman falyanhahu fa innahu lahu nasr. Nah, kalau dia zalim, kita tolong dengan cara apa? Kita cegah dari perbuatan zalim. Entah dengan nasihat, entah dengan tangan kita bawa atau dengan hal lain. Ini adalah bantuan buat orang yang zalim. Ya. Wa in kana mazluman falyansurhu. Kalau misalnya dia mazlum, maka tolong dia untuk menegakkan haknya. Ya, lanjut. Wa bihi qala فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأنصار ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته أحسن الله إليك. ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوى الجاهلية حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحظور إنما هو
ta'assubur rajuli li ta'ifatihi mutlaqa fi'lu ahli al-jahiliyah fa amma nasruha bil haqqi min ghairi udwan fa hasan wajibun aw mustahab. Baik, ahsan. Fahadhani al-isman, dua sebutan ini yaitu al-muhajirun dan al-ansar, keduanya ismani syar'iyan, syar'i, ja'a bihima al-kitab wa sunnah wa sammahum Allahu bihima. Itu Allah yang menamakannya, kama sammana al-muslimina min qablu. Jadi dua golongan ini Allah lah yang menamakan mereka, ya. Nah, intisab itu ada beragam hukum. Intisab itu menisbatkan diri pada label tertentu, ada beragam hukum. Wa intisabur rajuli ilal muhajirin awil ansari intisabun hasanun mahmud. Menisbatkan diri kepada muhajirin dan ansar itu intisab yang mahmud, bagus. Indallah wa inda rasulih. Oke, bagus. Ini intisab yang hasan yang mahmud. Antum berintisab kepada Islam, ana muslim, ana mukmin. Boleh? Bagus. Iya. Dan itu dalam ayat berulang kali. Wa asyhadu bi annana muslimun, ya. Ya, intisab ini bagus. Taib, antum intisab kepada sunnah. Ana sunni, bagus. Bagus. Ya, antum berintisab kepada misalnya al-jamaah. Ana min ahli sunnah wal jamaah, bagus. Antum berintisab kepada hadis misalnya, ana min ahli hadis misalnya, dalam artian ana akidah ahli hadis, boleh, bagus. Mahmud. Laisa minal mubahil ladzi yuqsadu bihi at-ta'rifu faqat. Nah, intisab terhadap muhajirin dan ansar ini tidak sama dengan intisab yang sifatnya mubah. Seperti intisab yang diinginkan darinya sebagai identitas semata, sebagai pengenalan semata. Seperti intisab kepada kabilah dan daerah. Misalnya kabilah anak Hasan Al-Jaizi, ini intisab kepada Jaiz, mbah ana, kakek ana. Ini intisab kepada nenek moyang. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Tapi untuk ta'rif. Oh, kakek ana namanya fulan gitu. Iya, atau kepada daerah. Ya, misalnya Syekh Abu Rahmat Al-Cilacapi misalnya. Boleh. Walaupun kayak agak aneh gitu. Al-Cilacapi, Al-Kranggani, ya gitu, masih mending ya Al-Kranggani. Al-Jambi gitu. Ya. Al-Jakartai. Ya. Sama kalau Kalibata juga gitu. Ya. Nah, itu intisab li wajhi ta'rif doang, faqat. Jadi enggak masalah, ya. Bangun. Nah, kalintisabi lil qabaili wal ansar. Ini boleh, fadhal. Indonesia, anta min Indonesia, ana min Indonesia. Intisab lil ansar, lil bilad, ya mengapa? Kemudian intisab terhadap muhajirin dan ansar itu bukan intisab mubah, bukan intisab makruh, bukan intisab muharram. Ya. Dan di antara intisab yang dibenci atau yang muharram, intisab ila ma yufdi ila bid'atin aw ma'siyatin ukhra. Yaitu menisbahkan diri kepada sesuatu yang menjulurkan menuju kebid'ahan atau kepada suatu maksiat. Ya, intisab yang mengindikasikan ke suatu kebid'ahan. Apa misalnya intisab kepada harakah? Enggak boleh. Konyol itu, enggak boleh. Misalnya anak-anak harakiyin karena anak suka bergerak di buat apa antum? Hatta walaupun antum memang suka bergerak olahraga, antum jangan sebut diri antum haraki. Karena ini mayufdhila bid'ah, itu sesuatu yang enggak bagus gitu loh. Karena kita kenal harakah itu bukanlah sesuatu yang memang sunni atau disunahkan. Atau ana suka keluar, maka ana seorang khariji. Ya jahat, ya ngapain itu? Khariji tahu khariji? Kharij. Ya Allah. Ketika itu di Libya ada kita punya show ya.
di setiap hari apa lupa. Pokoknya sepekan sekali. Ana juga pernah dia tampil. Jadi seluruh mahasiswa Lipia ketika itu masih nggak sebanyak sekarang. Seluruh mahasiswa Lipia ketika itu ngumpul di qa'ah yang kalau zuhur jadi masjid. Nanti ada diskusi antar kelas atau apa gitu kan, didengar sama semua mahasiswa. Nah sekarang ada diskusi tentang mahasiswa yang tinggal di Sakan versus mahasiswa non Sakan. Sakan tahu Sakan? Dormitory apa? Asrama. Kita ini enggak di asrama. Yang di asrama biasanya orang-orang alim, ya. Mungkin Ustaz Abu Sama dulu di asrama kayaknya. Nah, tapi Ustaz di atas sana jauh, di kakak kelas sana. Nah, itu ada di antara ikhwan yang tampil ya, mewakili ikhwan asrama. Mereka kemudian menyebut, kami tidak seperti antum wahai khawarij. Pada ketawa masih oleh, wahai khawarij. Nahnu lasna kamitslikum. Ayuhal khawarij gitu. Apa maksud khawarij di sini? Yaitu orang-orang yang di luar asrama, non asrama. Maka setelah selesai semua itu, ustadz kita dan dosen kita kemudian memberikan tahdzir. Nggak boleh seperti itu menyebut seseorang sebagai khawarij. Walaupun kembali ke bahasa, nggak boleh. Iya, gitu. Misalnya tadi antum kan keluar nih, Masya Allah khariji. Antum keluar itu telepon, Masya Allah ya khariji, kaifa halk? Jangan, nggak boleh. Jangan. Walaupun secara bahasa, ya secara bahasa benar. Tadi keluar betul, tapi ini kan yufdi ila bid'ah, intisab kepada kebid'ahan gitu. Nggak boleh, jangan. Ya dan walaupun beliau ridho dengan sebutan itu, jangan kesian. Ya itu jangan. Au ma'siyatun ukhra, atau kepada maksiat yang lainnya selain bid'ah. Ya menisbatkan kepadanya itu tidak boleh. Ya, makruh atau muharram tergantung dengan derajatnya. Bahkan sampai melebeli dagangan dengan label-label yang menjurus kepada hal yang haram, enggak boleh. Tahu setan gitu enggak, Mas? Enggak boleh. Tahu setan enggak boleh, karena setan mal'un. Tahu terlaknat dong ini. Seseorang itu yu'jibu, kata Nabi SAW, yu'jibul fa'al. Kalimah thayyibah itu bagus, Rasulullah suka. Tapi ini tahu setan, ya emang buat orang penasaran tahu setan kayak gimana. Ternyata pedagangnya lebih setan daripada setan. Misalnya di seberang UI di Margonda ada es pocong. Ya, enggak boleh seperti itu, karena pocong setan. Maksudnya pocong ini kan, ya pocong itu kan orang di itu ya. Tapi kan maksudnya pocong pasti setan maksudnya. Ya kan? Rawan setan. Orang setan karena pedesnya atau apa, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Sambal setan atau apa, nggak boleh. Ya dan asma setan gitu loh. Misalnya jeruk ifrit misalnya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Karena yang boleh dan dianjurkanlah yang memotivasi seseorang untuk kebaikan atau nama-nama bagus, nama-nama yang memotivasi. Bukan seperti itu. Itu malah tasyabbuh dengan syaitan. Nggak boleh itu, seperti itu, haram. Atau kalaupun minimal makruh lah, ya kalau nggak bermaksud untuk kesana. Ya, jadi hal-hal seperti ini dijaga oleh Islam agar intisab ini jangan sampai kepada yang makruh atau muharram. Ya. Dan itu pun kalau kita intisab kepada hal yang mamduh atau mahmud, dipuji, terpuji intisab tersebut, tetap jangan sampai intisab tersebut menjadikan kita seorang muta'assib di dalamnya. Nah, sekarang intisab kepada Jackmania. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena mau nggak mau antum muta'assib dengannya. Mau nggak mau antum muta'assib. Ya. Anak mana lu? Anak Viking saya. Tahu Viking? Udah gitu ngomongnya di Kemayoran lagi. Ya, ini cari mati nih. Anak Viking saya. Oh, anak Viking cari mati ya. Saya The Jack saya. Ya. Saya nggak tahu The Jack, saya tahu aja Gojek gitu. Wah, makin panas kan akhirnya. Ya, diejek-ejek gitu. Lihat
hatta antum nggak memaksudkan itu, tapi itu secara zat udah menunjukkan ta'assub, nggak boleh. Ya, yakin ya? Iya, nggak boleh. Iya. Mau Bandung, Viking nih. Kalau Sunda kan di desa sampai ujung Ciamis juga belanya Bandung. Padahal nggak ada Pramis, nggak ada Persimis, sepak bola Ciamis nggak ada. Rujuknya ke Bandung itu. Hah? Satu provinsi, ya kan? Hah? Gimana? Iya itu doang. Kalau Jawa Tengah kan ada PSIS, ada Semarang, ya kan? Solo juga, dulu ada Arseto, ya. Tapi apakah orang Cilacap kemudian PSIS belum? Hah? Jelek banget. PSCS itu ngomongnya susah, apalagi main ya susah itu kayaknya. Iya. Apalagi ta'assubnya kepada klub-klub orang kafir misalnya, ya. Atau misalnya ngejagoin Rom, kafir. Liverpool misalnya. Manchester, Chelsea dan seterusnya. Ya, ngapain untuk intisab kepada mereka semua. Dan orang-orang berdebat mana yang sekarang paling jago main bolanya, atau disebutnya GOAT. GOAT, GOAT. Apa GOAT artinya? Kambing. Putus. Tapi itu singkatan, greatest of all time, GOAT. Ya. Tahu nah? Iya, karena Anda meneliti apa-apa yang sebagian anak muda sekarang gandrungi itu penting. Ya, kita nggak bisa melalaikan ini. Ya harus ada dai yang paham akan hal ini, karena ya langsung to the point-nya gitu loh. Nah itu siapa yang kambing sekarang ya? Lionel Messi atau Ronaldo CR7? Ya, gitu kan? Wah, ada debat itu satu dunia debat. Satu dunia debat itu. Wah, diejek saling ngejek satu sama lain. Terus ada beberapa orang muslimnya juga ikutan adu argumen dan mengejek-ejek lawannya. Kalau dia pro dengan Messi, dia bakal ngejek semua fans CR7 ya. Dan juga sebaliknya dan seterusnya. Enggak ada bisa sampai Judgment Day, sampai yaumul qiyamah mungkin. Itu seperti kata Allah Ta'ala, antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Itulah kalian cinta sama mereka, yaitu poin-poin bola itu, sementara mereka itu nggak cinta sama kalian. Itu konyol ya, kita mencintai seseorang, berfanatik kepadanya, sementara dia kenal tidak kita, dan dia cinta pun tidak, tak kenal maka tak sayang, itu kan. Jangan pernah mengira artis atau main sepak bola ketika begitu ke kamera itu sayang sama antum. Wallahi tidak, enggak. Itu musuh antum kelak di hari kiamat. Ya kan? Iya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ibrahim. Ya, innama tad'una min dunillahi awthana mawaddatan di surat Ibrahim. Mawaddatan bainakum fi kayf gimana? Ana takutnya salah aja. Innama ta'buduna min dunillahi awthana mawaddatan bainakum fil hayatid dunya kalau salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ibrahim alaihissalam di surat apa ya? Oh, di surat Al-Ankabut, bukan di surat Al-Ibrahim, salah. Di surat Al-Ankabut. Ya, kisah Nabi Ibrahim tapinya. Innama takhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Ini yang kalian jadikan berhala nih, yaitu para pemain bola nih, berhala-berhala sekarang nih. Ya. Itu kalian jadikan itu berhala, mawaddata bainakum, sebagai rasa cinta antar kalian. Sekarang kalau satu fans, satu klub misalnya antum apa dulu apa? Jagain apa ya? Real Madrid. Wah, antum lawan ana berarti. Aduh. Gimana dong? Antum juga ya namanya. Kayak wajah-wajahnya ini sama nih, nyebelin nih. Misalnya antum dengan antum Real Madrid sama. Ya. Ketika nobar, antum sama-sama mencintai Real Madrid. Nobar El Clasico misalnya.
ya kan? Sama-sama mendukung. Pasti ada terjadi mawaddah bainikum fil hayati dunya. Ya kan? Ada common sense. Yaitu membela Real Madrid. Ya. Kemudian menjelek-jelekan Barcelona misalnya. Kemudian gol. Pasti berdua jingkratan tuh. Wah, ini lagi senang nih mawaddah bainikum fil hayati dunya. Setelah menang, mengalahkan lawannya, habis itu mereka ngobrol bareng, sharing bareng, senang gitu. Apa yang terjadi hari akhir? Antum menjadikan sepak bola ini sebagai tempat fanatik antum dan juga seolah persembahan antum seperti menyembah mereka gitu loh. Membela-belain untuk, dan mereka enggak cinta sama antum, wallahi mereka enggak cinta sama antum. Nah, itu di dunia tuh enak antum sharing. Kemudian sama teman-teman sesama fans Real Madrid namanya apa ya? Fans Real Madrid namanya apa ya? Madridista. Misalnya Madridista. Masyhur ini. Orang-orang bodoh juga tahu. Antum aja yang lebih dari itu ya. Nah kemudian antum ngumpul bareng di markas Madridista itu. Ya, saling ngomongin, kemudian ada foto. Sekarang lagi dari siapa sekarang? Madridista. Ya, Pepe. Tuh foto Pepe tuh. Tahu Pepe enggak? Enggak tahu itu. Masa antum enggak tahu? Enggak mungkin enggak tahu ini. Masa enggak tahu itu? Enggak tahu. Enggak benar ini. Berapa? Bukan true Madridista ini, fake ini. Iya. Misalnya foto siapa legenda Raul misalnya Raul. Ya, kemudian ya. Zidane. Kan dipajang itu. Itu dipajang untuk ta'zim bukan? Pasti untuk ta'zim, bukan untuk ihanah. Pasti mau, Masya Allah ya. Zainuddin, Masya Allah. Ya. Kepalanya botak tapi golnya lebat misalnya, Masya Allah. Luar biasa, diagungkan ya kawan. Itu mawaddah. Yang lain juga mau mengenang gol-golnya, menyoroki gol-golnya. Itu mawaddah bainikum fil hayati dunya. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Di hari kiamat saling mengkafirkan, saling menutup diri darinya dan saling melaknat satu sama lain. Itu antar fans. Beneran gitu ya kawan, beneran. Jadi pemain-pemain sepak bola sekarang banyak yang disembah oleh orang tanpa disadari mereka telah melakukan penyembahan dan merelakan diri untuk itu. Bahkan sampai ada yang mengatakan misalnya, na'udzubillah dari kalam ini. Misalnya CR7 is a god. GOD, dewa, Tuhan. Real Messi is a god. Ada yang bilang itu ya. He is a god. Dia adalah dewa, dia adalah Tuhan. Iya. My God is football misalnya. Ada yang bilang gitu. Tuhan gua adalah football. Astagfirullahaladzim, kufur. Emang orang kafir sih yang ngomong gitu biasanya. Iya, orang kafir biasanya. Tapi lihat ketika nanti di akhirat mereka akan saling melaknat satu sama lain. Ya. Ini intisab kepada maksiat. Bahkan kepada kekufuran kadang-kadang. Thumma ma'a hadza, kata Syekhul Islam, bersamaan dengan ini, lamma da'a kullum minhuma ta'ifatahu muntasiran biha ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Dengan keadaan seperti ini padahal menyebut ya, maka ini intisab yang mamduh ya aslinya. Tapi karena setiap dari mereka menyeru kalangannya untuk menolongnya, untuk ta'assub, maka Nabi mengingkari itu dan menyebut itu da'wal jahiliyah. Maka sebutan jahiliyah itu bisa terjadi ketika niatannya buruk walaupun zat sebutannya itu bagus atau boleh. Ya. Contoh dulu di era tahun 2000-an. 2000-an bukan sekarang kan 2010-an atau 2020-an. Sekarang 2021 kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Dulu dakwah sunnah masih sedikit ikhwan. 2000-an. Ya Allah, masih sedikit. Bukan daurah. Tabligh akbar di Istiqlal itu enggak kayak zaman-zaman sekarang, enggak kayak 2010 kemari. Itu 2000-an ini tabligh akbar pernah tuh Syekh Ruhaili. Ya enggak sebanyak sekarang, jauh banget, ya. Dulu masih sedikit.
Tapi dengan sedikitnya itu, ketika Radio Roja muncul, alhamdulillah, mulai kemudian ditahdzir, dijelek-jelekan oleh golongan yang sekarang Rafi bekerja di mereka. Ya, begitu. Kemudian ada sebutan sebelum RRI ada sebutan Rojali dan seterusnya, ya. Iya, Sururi dan seterusnya, dituding macam-macam. Ya. Ini kemudian menjadi dakwah, seruan demi seruan. Ya, jadi dulu fitnah itu fitnah Rojali dulu, zaman-zaman masih ada sinetron apa tuh namanya tuh? Sinetron apa yang Betawi itu? Kan ada Bang Rojalinya tuh. Nah, orang-orang yang ternisbatkan kepada Radio Roja atau yang semanhaj dengan itu disebut Rojali. Iya, itu sampai tahun 2010 pun masih seperti itu. Ya. Ketika Facebook itu udah mulai, kan dulu kan Friendster, kemudian Facebook. Rojali, ya. Nah, ini sebutan ini untuk apa sebenarnya gitu loh. Kalau memang ternyata ada kesalahan, kenapa nggak disampaikan gitu. Tapi ketika itu ya seperti itu. Ya, sekarang alhamdulillah nggak separah waktu itu. Sehingga adanya apa? Adanya tadinya ternisbatkan kepada radio tertentu boleh. Tapi kemudian akhirnya menjadi apa? Menjadi hal yang munkar gitu loh. Iya. Menjadi hal yang makruh. Dan sampai sekarang pun menjadi hal yang makruh, tidak boleh. Kalau misalnya bilang, oh fulan itu orang Roja. Oh fulan itu orang RRI. Fulan ini orang Fajri. Fulan El Sinta News and Talk. Fulan Amwa. Kenapa harus ada seperti itu ya kawan? Gitu loh. Sampai kita nggak ada kaitannya dengan, misalnya nggak ada Roja, nggak ada kaitan dengan Roja. Cuman memang satu manhaj dengannya dari banyak hal. Disebut orang Roja. Enggak, ada orang Cilangkap, alhamdulillah sekarang. Iya. Sekarang misalnya Rafi kerja dengan Ikhwan RRI. Anda nggak menyebut beliau RRI. Anda menyebut dia tukang madu aja kan? Ya. Udah kelas, nggak usah. Ya gitu, nggak usah sebutan seperti itu. Tapi kalau misalnya emang sebutan yang sudah dimasyhurkan oleh ulama seperti Khariji, Mu'tazili, fadhal. Ya, sebutan yang memang udah maklum untuk semua kalangan gitu loh. Tapi kalau antar kalangan kita nih, ada Salafi versi RI, ada Salafi versi Roja, ada Salafi versi Amwa, ada Salafi versi LB, ada Salafi Jihadi, Salafi semua Salafi Wahabi. Disingkat sawah semuanya. Ya kan? Nah, nanti kalau misalnya saja Salafi Roja ada kasus yang kena semuanya. Dan kemudian orang mulai pengen tahu Salafi seperti, oh ternyata dalam Salafi sendiri berpecah belah gitu. Ada lagi Salafi model baru, Wahabi garis miring. Iya. Hah? Wah garing. Kalau yang ini enggak ada ilmiahnya sama sekali. Kalau yang ini enggak ada ilmiahnya. Salafi garis lurus. Wah, Salafi garis miring atau apalah namanya itu. Enggak ada ilmiahnya, cuma candaan aja. Tapi jadi serius nanti kan kapan-kapan. Al-Quran seperti ini, nama-nama tasmiyah seperti ini, intisab yang seperti ini. Tapi intisab yang asalnya oke, fadl intisab kepada masjid tertentu boleh fadl. Ya. Tapi kalau kemudian menjadikan itu sebagai ciri khas dan berkubu-kubu, kenapa enggak bersama aja kita cari. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang ahli kitab Nasara, ta'alu, ayo mari kita. Allah memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk panggil orang Nasrani, ayo sini. Ila kalimatin sawa, ayo kita cari titik temu. Paham enggak? Titik temunya apa gitu loh. Wahai Nasara. Apa titik temunya? Mulai dari kalimat sawa antara kami dan kalian, kesamaannya harus apa? Dari apa? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Baik. Sekarang antar kubu-kubu ini yang afdal adalah apa? Cari titik temu. Susah.
Berarti ada sesuatu di salah satu tiga ini. Alla na'budu illallah atau wala nusyrika bihi syai'ah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ada yang salah di salah satu ketiga ini. Apakah kita udah betul-betul ikhlas anti syirik? Betul-betul. Karena kita dakwah mungkin anti syirik, tapi bisa jadi ada ego. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Enggak mau dikalahkan, enggak mau disaing, nah ini mungkin ada ini. Ada sesuatu. Kalau orang kafir saja Allah perintahkan untuk Nabi menyerukan, ayo gabung tapi dengan kriteria ini, maka sesama muslim harusnya lebih apa? Lebih darurat lagi untuk bersama-sama gitu loh. Tapi kriterianya harus tadi tauhid, dan dari segi hukum kita kembali ke hukum Allah. Bukan ke hukum pribadi, bukan ke sentimen pribadi. Coba gitu. Ya susah, memang susah. Ya kita nggak bisa ngatur orang. Apalagi orang-orang besar nggak bisa kita atur. Tapi mindset udah ada dalam Al-Quran seperti itu. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang jahiliyah yang kemudian berpecah belah setelah dapat ilmu. Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah itu melihat kapan orang-orang berpecah belah setelah datang ilmu. Enggak? Mirip sama siapa? Mirip sama Yahudi. Dulu orang-orang awam nggak ngerti kajian sunnah, nggak ngerti ilmu. Ngerti nggak tentang masalah RII ini? Ngerti nggak masalah itu? Nggak ngerti, nggak berpecah belah. Setelah ngaji malah justru jadi ngerti dan kemudian memblokir dirinya dari ikhwan-ikhwannya. Ayo, kef gimana? Gimana? Setelah punya ilmu masa kayak gitu? Kok mirip orang Yahudi jadinya? Gitu kan? Iya, kita katakan fulan ada kesalahan. Tapi kalau misalnya kemudian sampai melebeli fulan orang ini, kita orang ini, kemudian kok salam udah beda dan seterusnya, pergaulan beda dan nggak mau bermuamalah, bahkan ada yang seperti itu, nggak mau bermuamalah. Ya, ahsan anda sama orang awam deh daripada anda beli bajigur sama fulan, dia ngaji di Rojak soalnya, fulan ngajinya di LB, nggak mau. Wallah ustaz. Barangkali kalau antum beli dari dia dapat hidayah, bisa aja misalnya. Ya enggak? Mungkin enggak? Misal anda beli sama Rofi, misal anda beli parfum dong yang lengket, madu ya. Kemudian majikan antum, siapa yang beli kok borong gini banyak? Ustadz ana. Oh, akhirnya kemudian majikan antum pindah. Hah? Bilang ke Rafi, besok-besok kalau Ustadz antum mesen bilang nggak ada. Ya kan nggak sampai segitu ya kan? Enggak. Ini biasa, ini namanya duit kan muamalah kan dong. Masa ditolak, apalagi ngeborong ya. Iya. Ya seperti itu. Tapi ada beneran, ada yang nggak mau bermuamalah dengan alasan. Sebagian salaf mengatakan, aku bertetangga dengan kera dan babi lebih baik, lebih aku sukai daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Ya itu asarnya sahih. Ya, tapi ahlul bid'ah yang mana yang dimaksud? Kalau kayak gitu, semua mutlak ahlul bid'ah, antum tetangganya sama kirdun beneran nanti lama-lama. Karena tidak ada di antara kita pasti punya tetangga ahlul bid'ah. Enggak? Iya, pasti beneran deh. Atau bahkan antum sendiri ahlul bid'ah, mati aja lah kalau gitu lah. Iya, pasti yakin anda. Apalagi Kalisari, ya. Iya, di antara kita di sana ada nggak dua ahlul bid'ah? Ya. Atau bahkan mungkin adik kita sendiri, kakak kita sendiri. Ini, aduh, masya Allah. Coba perhatikan deh di sini deh. Jangan sampai kemudian dengan sikap kita seperti ini bukannya memberikan maslahat, malah menambah mafsadat. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang beriman alladzi yukhalitu bainan nas wa yasbiru ala adahum khairum minal mu'min alladzi la yukhalitu bainan nas wa la yasbiru ala adahum. Orang beriman yang berbaur dengan orang-orang dan sabar dengan selentingan lisan mereka itu lebih baik daripada orang mukmin yang enggak mau bergabung dengan kaum muslimin dan gak sabaran dengan lisan mereka. Makanya dengan hadis itu yang lebih afdol adalah kita tinggal di masyarakat biasa dibandingkan di tempat-tempat yang sudah dilabeli
sunnah, perumahan sunnah dan seterusnya. Bahkan antum lebih sakit hati di sana. Iya benar. Coba aja. Lebih sakit hatinya. Karena ekspektasi antum besar untuk mereka. Sementara antum lihat kenyataannya kayak gitu. Mendingan sama orang-orang biasa. Antum bisa bersabar deh sama orang-orang biasa, beneran. Antum bisa maklumi mereka, orang-orang awam yang nggak ngerti sunnah, nggak ngerti ngaji. Mereka orang bid'ah, antum bisa maklumi mereka. Tapi kalau ekspektasi antum orang udah berjenggot, udah ngaji, dekat sama para ustadz, tapi kok korupsi, itu antum sakit hati antum. Kok kayak gitu ya? Mesti gitu. Dan itu yang terjadi. Iya, itu yang terjadi. Ya, maka dari hadis itu yang lebih afdal adalah antum normal aja hidup biasa. Bahkan itu melatih kesabaran antum insyaallah taala. Ya. Begitu. Ya, kaum muslimin ini kaum yang dirahmati oleh Allah. Ya, diberkati oleh Allah. Ya, dengan muskilah-muskilah yang ada di antara kaum muslimin. Tapi berbaulah. Kalau misalnya nggak disyaratkan berbaul, maka bagaimana dakwah ini berjalan ke lapisan masyarakat pada umumnya gitu loh. Bahkan sampai skala yang orang-orang seperti ini yang sedikit ini aja tantangannya juga ada, ikhwan. Antum kira antum disukai di sini? Enggak, ada yang sebel sama antum semua. Ada yang anti dengan cingkrangan. Karena style antum beda gitu loh. Ada yang sebel sini, ada yang sebel. Dan ada mas'ulnya gitu, ada penanggung jawabnya. Ada yang enggak suka sama antum. Dan orang petinggi masjid juga enggak suka. Makanya ada backup antum gitu. Begitu. Ada tantangannya. Tapi itu justru melatih kita gitu loh. Melatih kita. Kalau antum mau cari aman di masjid yang aman, enggak ada tantangannya, enggak ada, wallah enggak ada. Semua pasti ada. Hatta sampai masjidnya Thariqul Huda, ada aja tantangannya. Salafi rata-rata, tapi ada aja tantangannya. Males, itu dia tantangannya. Oke, semenjak Abu Maryam pindah ke tempat tersebut mulai bolos. Nah ini masalah. Nih Pak Neman harus dididik ini, harus diajak terus nih. Iya, ya jangan sampai antum turan ya. Anak khawatir antum keturunan di sana. Jangan. Ada kontrakan kosong kan? Ada kontrakan kosong. Ya. Ya, taib. Di sini dijelaskan fa amara bi man'iz zalim wa i'anatil mazlum. Liyubayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-mahdhura innama huwa ta'assubur rajuli li ta'ifatihi mutlaqah. Yang dilawan, yang dilarang adalah ta'assubnya seseorang terhadap kelompoknya. Ta'assub di sini sampai wala wa bara untuk kelompoknya sendiri padahal sesama muslim. Ini enggak boleh. Apalagi kalau sebatas atas nama radio atau atas nama ustadz kibar dan senior, enggak. Ya, hak muslim itu muslim, hak muslim atas muslim. Ya, jangan dibeda-bedakan karena fulan berguru sama ustadz fulan, ana berguru sama ustadz fulan, kemudian hak-haknya tidak ditunaikan, enggak seperti ini. Ini kemudian fa'ala ahlul jahili fa'ala atau ta'assub rajul fi'lu ahlul jahiliyah, perbuatan ahlul jahiliyah. Fa'amma nasruha bil haqqi min ghairi udwan fahasan, wajib atau mustahab. Adapun menolong sesama muslim dengan hak tanpa melampaui batas, maka ini bagus. Bagusnya ini imma dia menjadi wajib atau menjadi hal yang mustahab. Boleh. Ya, menolong saudaranya. Begitu. Tapi dalam jalur yang hak. Kajian hari ini satu aja mungkin, kita enggak lanjutin minim usul ya. Satu aja ini. Ada soal Abi? Ghair mawjud. Tadi ada sebutin majikan itu enggak bawa Rafi? Apa-apa. Beliau kan enggak bakal dengar kan? Hah? Biarin aja. Iya. Kalau ada yang mengatakan ilmu kalau berguru pada Ustaz Quran ilmunya berkah, lalu mereka mengatur sama-sama salah. Kalau mendoakan kalau berguru sama Ustaz Fulan ilmunya tidak berkah gitu. Itu haknya. Maksudnya boleh mengucapkan seperti itu dengan ketidakridhaan terhadap ustadz yang dimaksud. Nah, kalau antum menobatkan diri sebagai murid ustadz tersebut,
maka antum tunaikan hak ustadz tersebut. Tapi antum tidak wajib untuk mengikuti ustadz tersebut. Ya gitu. Adapun doa tersebut itu hak beliau. Terserah beliau. Adapun urusan Allah Ta'ala menerima doa tersebut atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau emang antum mau berguru pada ustadz tersebut, maka tunaikan hak beliau yang melarang antum berguru pada yang lainnya. Gitu, paham gak di sini? Beda. Kayak misalnya antum yang pengen berguru mana? Anda syaratkan antum kalau berguru mana? Antum jangan berguru sama fulan. Ya antum tunaikan syarat tersebut. Paham ya? Iya, karena itu syarat dan itu nggak masalah, syarat tersebut nggak masalah. Boleh seorang dai atau alim mensyaratkan pada muridnya untuk tidak belajar kepada alim lain. Boleh. Dan itu terjadi pada masyayikh zaman dulu, di zaman dulu, ya ada terjadi. Antum boleh berguru pada ana, antum datang ke majelis ana, antum majelis sama ana datang, fadhal. Tapi antum jangan berguru kepada selain ana, khalas. Antum mana? Itu boleh secara syar'i, nggak masalah. Adapun praktiknya kalau antum mau begitu, antum harus menunaikan syarat. Tapi kalau antum nggak menunaikan, berarti antum nggak usah berguru sama ustadz ini atau dai ini, berguru sama yang lain. Begitu. Nah, sekarang ini zaman kan nggak seperti zaman salaf ketika dulu antum agak susah untuk mencari ustadz atau dai dan ulama. Sekarang di mana-mana ada ustadz. Ya. Artinya antum mau dengerin fulan, ustadz fulan yang mentari ustadz fulan, fadhal. Selama itu hak antum mau dengerin ustadz fulan, fadhal. Dan mudah-mudahan doa tersebut nggak kena sama antum, ya insya Allah. Karena di sini antum tidak mengkhususkan mulazamah atau berguru padanya. Dan berharap pada Allah Ta'ala semoga doa tersebut nggak kena sama antum gitu loh. Begitu. Ya, tapi itu memang haknya alim. Kalau memang beliau memang dizalimi atau disakiti, ya, dan itu haknya beliau. Nggak masalah insya Allah. Hanya saja kita menyikapinya jangan lebih-lebih, dah biarin aja. Ya, itu hak. Begitu wallahu a'lam. Kenapa Abu Hurairah? Atau there is something in your mind. Ada sesuatu? Enggak. Enggak, Anda ngerasa ada sesuatu. Hah? Ada. Apa? Diadain. Coba, kan? Kalau anak biasa suka setelah ngaji, Ustaz suka memilih-milih contoh dalam orang melamar kerja. Milih-milih contoh orang dalam melamar kerja. Ya, memilih bersikap dengan mereka gitu. Ini mohon salah atau enggak sikap anak seperti ini bisa. Anak lebih kalau dia mau mengikuti ngaji sunnah gitu sama Ustaz sunnah, baru anak mempersilahkan dia untuk lanjut ke tahap interview. Tapi kalau dia tetap misalnya bersama dengan ustaz-ustaz yang kibar yang kebidahannya itu sudah memang juga sering disebutkan gitu kan, itu boleh nggak seperti itu? Nggak masalah. Karena dia juga seorang, ya tadi seperti saya bilang kan, dia juga muslim yang memang kita harus lebih Enggak, ini masalah muamalah di sini, masalah kontrak kerja, nggak masalah. Bukan muamalah pergaulan ini mah. Pekerjaan, karena masalah antum mensyaratkan untuk kontrak antum sesuatu yang tidak melanggar syariat, nggak masalah. Iya, enggak masalah. Ini kan demi maslahat juga ya untuk kedepannya. Ini tarbiyah kan, masalah itu kan di tarbiyah bidangnya, di pendidikan. Nah ini perlu juga ya. Jadi harus ada seleksi juga. Ya itu beberapa. Tapi tapi ketika antum nanti udah besar yayasan antum, standarisasi seperti ini susah. Karena antum membutuhkan banyak SDM dan guru. Gitu, dan pesantren yang semisal antum banyak, jadi saingannya banyak, sehingga mungkin nanti standarisasi itu akan dilonggarkan. Beberapa pesantren yang memang sunnah tulen aja, ada beberapa guru yang memang nggak murni sunnah dimasukkan, tapi guru-guru biasanya guru-guru yang non religius bidangnya, seperti IT, matematika, ya. Di pesantren pun begitu. Bahkan sampai ada warga itu mengirimkan guru berupa intel untuk bisa ngajar di pesantren, dan memang terjadi. Bukan cerita anak, cerita salah satu ustadz di sana. Iya, itu terjadi. Itu ketika apa? Ketika pondok sudah besar.
Apapun kalau pondok masih ya mungkin maksudnya masih belum sebesar itu atau masih lebih sering online dibandingkan offline, ya masih gampang antum untuk mensyaratkan seperti itu. Tapi tetap kriteria seperti itu harus menjadi kriteria default. Jangan sampai karena antum pengen mengikuti perkembangan zaman, kriteria seperti itu tidak antum melakukan lagi di tahun-tahun berikutnya. Karena betapa adanya suatu yayasan atau pesantren itu dikuasai oleh guru-guru yang menyimpang. Mungkin foundernya dan orang besarnya emang sunnah, tapi kata rekrutmennya ini amburadul, akhirnya yang diajarkan ke murid-murid itu apa yang berlawanan dari prinsip para founder. Ini bahaya. Jadi harus tetap ada, bagus itu. Begitu. Ya. Baik. Apa? Ada sesuatu lagi? Ada komentar di Facebook dari Ahmad Effendi. Makasih Ustaz Hasan atas kajian-kajiannya. Oh, iya. Insya Allah saya aktif nyimak. Saya buat jalan penulis sastra. Masya Allah. Kajian Ustaz Hasan menambah Antum baca aja kayak gitu. Perbendaharaan. Antum tahu ini enggak? Mati ini, udah mati nih. Perbendaharaan ilmu saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas makannya. Alhamdulillah. Habis nikah. Alhamdulillah. Sastrawan ya? Sastrawan. Masya Allah. Ana punya kenangan di FIB, Fakultas Ilmu Bahasa dan Sastra UI ya, itu. Ada sastra Arab, ada sastra Jawa bahkan. Sastra Jawa itu diajarin tentang aksara Jawa apa-apa, Masya Allah. Ana bersyukur banget. Ana lulusan di syariah, alhamdulillah. Ya, bukan berarti itu tidak bermanfaat, bermanfaat. Apakah sastra itu bermanfaat? Ada bermanfaatnya, tapi memang tergantung tujuan antum apa gitu. Enggak, kok Anda malah ngomentarin sastra sih. Biarin aja lah. Enggak, Anda hanya ada kenangan aja di sana. Nah, waktu itu tahun 2010 Anda menang juara 3 presentasi tentang bahasa Arab di UI, itu Festival Timur Tengah pertama 2010 itu. Tahun 2010. Ya, zaman-zaman Rofi itu masih kelas berapa SD. Ya. Ya begitu. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair, Mas Ahmad Effendi sudah menyimak kajian, semoga bermanfaat. Ya tentu kajian asatidzah jauh lebih baik daripada ana ya. Jadi dengarkanlah kajian-kajian asatidzah sunnah yang tentu lebih afdal insyaallah taala. Ya. Jangan hanya dengerin kajian ana enggak ada apa-apanya. Ya, baik, khalas. Enggak ada lagi ya lebih? Khalas, cukup sampai sini insyaallah. Intisab itu jadi sebelumnya yang nggak dibolehin itu prakteknya seperti apa? Yang nggak dibolehin pertama secara zat atau secara praktek ya. Kalau secara zat, intisab itu hal yang mubah pada asalnya. Hal yang mubah dulu asalnya. Nah, tinggal dilihat kemana intisab tersebut. Kalau sesuatu yang bagus maka bagus. Kalau sesuatu yang boleh maka boleh. Kalau sesuatu yang haram maka haram. Sesuatu yang bagus ya intisab kepada sunnah, intisab kepada ta'lim misalnya, intisab kepada ilmu misalnya, itu sesuatu yang bagus. Yang mubah misalnya intisab kepada daerah, pekerjaan misalnya, tukang madu, itu. Terus intisab kepada yang haram. Nah, ini yang tadi yang seperti intisab kepada hal-hal yang hizbiyah atau pada makanan-makanan yang tasyabbuh dengan syaitan. Itu secara zatnya. Secara prakteknya intisab yang mubah atau yang bagus itu diperbolehkan tentu. Tetapi kalau di prakteknya itu bukan sebatas intisab, melainkan ada di situ wala dan bara dengan hal yang diintisabkan dengannya, maka ini dilihat. Kalau
terhadap kemutlakan muslim, maka wala wal bara. Tapi kalau intisabnya kepada kelompok tertentu dari muslim, yang itu tadinya boleh menjadi haram kalau misalnya dia ta'assub, fanatik. Tapi antum boleh nggak misal berintisab kepada Muhammadiyah misalnya? Boleh. Ya antum kan orang Muhammadiyah kan? Muhammadiyah. Antum dulu ya apa Muhammadiyah? Langsung salafi. Oh, tadinya Langsung salafi. Jadi bayi langsung salafi. Ala kulli hal misalnya antum berintisab kepada Muhammadiyah, fadhal. Ya, walaupun Anda sangat tidak menyarankan gitu. Tapi itu boleh gitu. Tapi kalau dengan itu kemudian antum kemana-mana pakai peci Muhammadiyah, pakai jaket Muhammadiyah, antum berbangga dengannya, ini enggak buat apa? Ini bisa menjadi makruh atau haram. Ya, tadinya boleh. Ya, jadi prakteknya ini yang boleh. Antum intisab misalnya kepada yang mubah. Misalnya intisab kepada grup tukang bakso. Ya. Hah? Tukang bakso. Ya udah, grup tukang madu. Kumpulan tukang madu Condet Cilitan. Iya. KTMCC, kumpulan tukang madu Condet Cilitan. Kemudian dengan itu antum berta'assub dengan KTMCC ini. Akhirnya seluruh tukang madu selain Condet Cilitan antum blokir semuanya dan antum tahdzir mereka semua. Ini sikap yang enggak benar ini. Ngapain seperti? Dan lagi pula ngapain? Dan ngapain juga ada grup kayak gitu loh. Dan anda pikir nggak bakal ada karena saingannya lumayan ketat di sana. Ya begitu. Prakteknya seperti itu. Selama itu wala dan bara atau ta'assub hanyalah kepada Islam secara global. Adapun kepada salah satu parsial dalam Islam dilihat, jangan sampai ta'assub. Jangan sampai fanatik dan kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dari segi hukumnya. Ya. Nah ini kadang-kadang kita melihat kalau misalnya orang yang di luar pengajian memposting di Facebook, share link yang di sana ada auratnya atau ada apanya, kita nasihati mereka karena bukan salafi. Pak, maaf Pak, ini ada auratnya Pak, tolong. Tapi kalau sama salafi, dia posting video yang memang ada auratnya misalnya. Video nyaplok dari video orang, ada auratnya atau ada musiknya. Baikan. Nah, enggak diingatkan, bahkan ikut bersama larut dengannya gitu. Maksudnya hehehe sama ketawa bareng tuh. Itu anak lihat banyak itu di antara ikhwan kita. Ya, jadi enggak ada nahi munkar kalau udah sesama kita nih. Iya, karena teman jadi enggak ada nahi munkar. Tapi kalau di luar golongan, apalagi kalau golongan tersebut ikhwani, enggak ada baik-baiknya. Ini bukan menguji ikhwani, bukan. Tapi ada kalanya salafi pun ya ada salahnya gitu loh. Tapi kenapa kok sesama salafi salah tidak ada perbaikan? Tapi kalau misalnya ikhwani atau tablighi atau sururi atau hizbi atau muhammadi, nahdi, rafi'i dan seterusnya, itu kenapa kok nggak diberikan? Kok langsung disalahkan gitu loh. Jadi ada beda sikap dalam hal ini. Nah ini ya standar ganda. Jadi muamalahnya itu harus keseluruhan secara muslim gitu ya. Iya. Bukan ke salafinya doang gitu ya. Memang tetap kita secara natural akan ada pembedaan antara sama ikhwan, ada. Cuman jangan sampai pembedaan itu pembedaan yang tidak berdasarkan Al-Quran Sunnah gitu. Kayak misalnya salam, kita hanya mau salam pada yang jenggotan aja, ya enggak? Itu yang masih fitnah di antara kita nih. Iya sulit. Assalamualaikum. Kalau lihat orang jenggotan kita assalamualaikum. Jenggotan cingkrang, assalamualaikum. Jenggotan cingkrangan dan enak gitu dilihatnya, good looking. Biasanya salaf ini. Kalau bad looking biasanya JT. Ya, biasanya gitu. Nah, wah ini bad looking nih, JT nih. Nggak usah disalamin paling dia ninggalin anak dan istrinya ya, nggak usah disalamin. Enggak seperti itu, tetap disalamin hatta walaupun kita tahu dia muslim dan bukan JT, bukan salafi, preman misalnya, ini salamin fadl, nggak apa-apa kalau antum tahu dia muslim gitu. Iya begitu ya, itu hak mereka, itu hak muslim sama muslim.
Wa iyyakum jazakumullah. Kita cukup sampai sini. Hah? Ada tujuannya tadi kan Muhammadi atau yang lain, misalnya dia tuh ikut Muhammadiyah itu karena pengen dapat beasiswa dan sebagiannya gitu. Itu bagaimana Ustaz? Enggak masalah. Enggak masalah Ustaz. Enggak masalah. Ya kan enggak, takutnya enggak boleh juga karena ada tujuan ini gitu kan, ada Kecuali kok ada syarat-syarat yang melazimkan sesuatu yang tidak baik, baru antum jangan. Sama aja. Berarti kalau orang musik kesini dok kayak kebanggaan gitu sama aja. Iya, sama. Kalau bertempelan ini kita Iya. stiker itu. Sebaiknya dihindari sih kayak gitu stiker itu. Iya. Enggak di mana-mana apapun, enggak mesti kampus tertentu, kampus mana aja ada gitu. Yang belum ada tuh tulisan Rafi itu enggak ada. Kalau ada Rofi'iyah Ada Rafiah, Hizbiyah juga itu. Itu kumpulan tukang. itu dulu termasuk Oh, Pak. aliran Rofi'iyah dia. Itu isi kumpulan tukang madu doang, enggak? Tapi ini perbincangan jadi ngawur ya, jadi kita sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.